Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan sehat walafiat. Mungkin materi dari kelompok 6 tentang demokrasi sudah di-share pada YouTube dan WhatsApp group. Maka dari itu, langsung saja pada sesi diskusi dan sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok. Langsung saja pada pertanyaan pertama dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Dini, bagaimana cara menerapkan asas demokrasi di keluarga dan apa prinsip demokrasi? Yang akan dijawab oleh Fitria. Kepada Fitria disilakan. Baik, untuk menerapkan prinsip asas demokrasi dalam keluarga, yang pertama, semua anggota keluarga di rumah memiliki kewajiban untuk mendapatkan dan menerapkan keadilan tanpa pilih kasih, lalu diharuskan untuk dapat mengatasi dan menentukan solusi jika ada suatu permasalahan melalui jalan musyawarah dan mencapai mufakat. Anggota dari keluarga diharuskan untuk memiliki rasa toleransi atau perbedaan pendapat yang ada dari anggota lainnya. Harus selalu mengutamakan urusan keluarga dibandingkan dengan urusan pribadi. Semua anggota keluarga selalu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan seluruh kritik dan juga saran dengan tujuan untuk ketentraman dan juga kesejahteraan bersama di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga juga dipastikan harus memiliki kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga diharuskan untuk memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan juga menghormati satu sama lain. Setiap anggota keluarga harus sadar terhadap setiap tugas dan kewajiban masing-masing di dalam lingkungan keluarganya. Memposisikan ayah sebagai seorang kepala keluarga, membagi tugas di dalam rumah yang sesuai dengan kemampuan dan bagian yang adil. Prinsip demokrasi, adapun ada poin-poinnya yang menurut Robert Dahlan. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintah, adanya pemilihan teliti dan jujur, adanya hak dipilih dan memilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Cukup. Bagaimana? Apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Dini, bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik, kalau gitu lanjut saja pada pertanyaan yang kedua dari Zikri kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 6, apakah yang Anda ketahui tentang naturalisasi, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan pasif, dan hak repudiasi? Yang akan dijawab oleh Salsabila. Baik, terima kasih Anita. Saya akan jawab. Saya ulang ya pertanyaannya. Apakah yang Anda ketahui tentang naturalisasi, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan pasif, dan hak repudiasi?
Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Pewarganegaraan adalah cara seseorang untuk memiliki kewarganegaraan karena ia tidak memenuhi asas ius soli dan ius sanguinis. Pewarganegaraan merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara. Sedangkan pewarganegaraan aktif adalah seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Selanjutnya, pewarganegaraan pasif adalah seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi. Hak repudiasi di sini adalah penolakan status kewarganegaraan yang ditawarkan dari suatu negara bagi orang yang bersangkutan adalah hilangnya kewarganegaraan dari negara yang dilepas serta hilangnya hak-hak, kewajiban warga negara maupun negara serta fasilitas warga negara yang ditolaknya. Sekian, saya kembalikan lagi ke Anita. Baik, terima kasih Salsa. Bagaimana dari yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak. Muhammad Zikri, bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Cukup, Anita. Terima kasih. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ilsan, kelompok 4. Bagaimana pendapat kelompok 6 tentang kebebasan berpendapat yang akhir-akhir ini disalahgunakan? Sampai mana batasannya dalam berdemokrasi? Apakah kedepannya akan menguat? Yang akan dijawab oleh Fitria. Baik, di sini saya akan menjawab. Untuk negara yang demokratis, kebebasan berpendapat memang salah satu aspek penting untuk melihat kualitas demokrasi. Kalau kita lihat dari sosmed seperti Twitter, banyak sekali kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Namun memang ada belakangan ini terdapat beberapa kritikan yang di dalamnya mengandung ujaran kebencian ataupun berita hoaks yang tidak disertai dengan adanya kebenaran dan fakta. Hal itulah perlu kita waspadai. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga sesama individu, kelompok, suku, gitu ya. Sangat-sangat tidak baik sangat-sangat tidak baik jika kebebasan itu kemudian dipakai untuk ujaran-ujaran kebencian antara sesama kelompok. Dalam kebebasan berpendapat pun memiliki batasannya. Batasan berpendapat terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyertakan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 2016, yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 1 miliar. Itu artinya kebebasan mendistribusikan informasi dan lain-lain tetap juga dibatasi oleh aturan-aturan. Kalau misalnya menyampaikan informasi tapi sampai ada terjadi penipuan, itu juga jelas melanggar kebebasan orang lain, sehingga itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Intinya tidak merugikan orang lain. Lalu ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang-orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Lalu terdapat pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang ITE dapat dimaknai sebagai landasan berdasarkan bersikap di dunia maya. Maksud dengan tujuan peraturan ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi ITE, bukan membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE. Dalam kedepannya, apakah akan kuat? Itu tergantung terhadap masyarakat dan pemerintahnya. Jika masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan tanggung jawab, maka hal itu mungkin akan memperkuat undang-undang ITE. Nah, juga untuk pemerintah pun, jika pemerintah tidak menyalahgunakan undang-undang ITE dengan membuat masyarakat merasa takut dengan aspirasi masyarakat, aspirasinya pun ya cukup sekian. Kembali ke moderator. Baik, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Ilsan, bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Haya, kelompok 5. Bagaimana menurut pendapat kelompok 6 mengenai berita tentang tanggapan Ketua MPR RI Bambang Susatyo perihal untuk menguatkan demokrasi Pancasila, yaitu dengan mewujudkan keadaban publik melalui keadaban daring atau online sivil, menangkal penyebaran berita bohong, konten pornografi, serta meredam masifnya ujaran kebencian melalui media sosial, guna menilai revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, untuk menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban sesama warga di mata hukum. Yang akan dijawab oleh Fitria. Dilihat dari zaman sekarang ya, ketika hukum publik atau pidana mulai mengurus ketersinggungan antara individu ataupun kelompok, maka mudah sekali setiap orang untuk dipenjara. Melihat rencana revisi Undang-Undang ITE ini, kita sebagai masyarakat memiliki harapan bahwa lewat revisi ini, yang akan dilakukan nantinya kebebasan berpendapat dan juga penerapan dari dari Undang-Undang ITE tidak lagi menjadi multitafsir, sehingga dalam penerapannya kebebasan berpendapat menjadi bisa lebih dikembalikan lagi sesuai seperti sebelumnya. Terlebih lagi kebebasan berpendapat di masa sekarang semakin meningkat karena adanya COVID-19 ini. Itu artinya memang di sini kebebasan berpendapat publik lewat media sosial itu akan menjadi semakin menimbulkan kegaduhan di satu sisi. Hal ini memang harus diatur, namun kemudian kita juga harus mempertimbangkan antara kebebasan berpendapat mereka dengan juga nantinya antara pertimbangan hak dan kewajiban semua warga negara di mata hukum. Jadi dua-duanya ini memang harus tetap ada. Jadi ketika kebebasan lewat media sosial itu tetap dibuka, namun dari sisi kewajiban dan hak warga negara di mata hukum harus tetap dijaga lewat Undang-Undang ITE yang lebih tepat dan tidak multitafsir dalam kedepannya. Kembali ke Anita.
Baik, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan dari yang lain? Hayah, bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, kalau gitu lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Deani, kelompok 7. Apa esensi dalam demokrasi Pancasila di Indonesia? Yang akan dijawab oleh Salsabila. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa esensi dalam demokrasi Pancasila di Indonesia? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Saya kembalikan ke Anita. Baik, bagaimana Deani? Apakah sudah cukup terjawab? Deani, bagaimana? Apakah sudah cukup terjawab? Atau dari yang lain, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Mungkin lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Karina, kelompok 8. Dari yang kelompok 8 lihat, mengenai kondisi arah perkembangan demokrasi di Indonesia, banyak pemimpin nasional yang tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Para elit tidak cukup berhasil dalam memelihara masyarakat, mendorong demokrasi substansial, rasional, dan personifikasi politik sehingga akhirnya mendorong terjadinya pembodohan politik dan manipulasi kepentingan politik. Dari kondisi tersebut, kelompok 8 meminta pendapatnya menurut kelompok 6, siapa sebenarnya yang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia? Apakah karena banyaknya pemimpin nasional dengan ketamakannya ataukah masyarakat yang kurang memperhatikan negaranya? Seperti apa sebenarnya aturan dan kewajiban yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi? Yang akan dijawab oleh Sally. Baik, terima kasih moderator. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yaitu siapa sebenarnya yang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya, menurut kelompok 6, sebenarnya yang merusak sistem demokrasi di Indonesia adalah para koruptor. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat atau DPR yang tidak kompeten, tetapi juga menghasilkan banyak kepala daerah yang korupsi dan intoleran. Kita sudah menyelenggarakan 4 kali pemilu dan ratusan pilkada di berbagai daerah, tapi kualitas wakil dan pemimpinnya tidak mengalami perbaikan. Bahkan jika melihat indikator korupsi, kualitasnya semakin parah. Selanjutnya, apakah karena banyaknya pemimpin nasional dengan ketamakannya, ataukah masyarakat yang kurang memperhatikan negaranya? Menurut kelompok 6, ya, karena banyaknya pemimpin nasional dengan ketamakannya. Hampir setiap minggu kita mendapatkan berita tentang penangkapan kepala daerah atau pejabat pemerintah oleh KPK. Dengan sumber daya yang terbatas saja,
KPK begitu sering membongkar kasus korupsi, apalagi jika mereka memiliki sumber daya lebih besar. Pertanyaan itu sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Para pemerhati demokrasi di dunia belakangan mempertanyakan kualitas demokrasi yang melahirkan pemimpin yang tidak sesuai cita-cita demokrasi. Contoh baru-baru ini yaitu di Rusia. Selanjutnya, seperti apa sebenarnya aturan dan kewajiban yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi ini? Dua hal ini yang harus diperhatikan dalam tatanan demokrasi, yaitu perlu adanya toleransi, yaitu penekanan bahwa antar sesama pelaku politik harus bertoleransi dalam menerima pola pikir antara satu kelompok politik dengan kelompok lainnya. Saling toleransi yang baik akan menimbulkan sifat menahan diri. Sifat ini sangat baik terutama dalam menjaga kekondusifan dunia perpolitikan. Sifat menahan diri sangat perlu apabila jika ada suatu kebijakan yang kurang pantas bagi pemikiran suatu kelompok tertentu. Tetapi kebijakan tersebut paling terbaik di pemerintahan saat ini atau masyarakat, sehingga sifat ini sangat diperlukan. Bayangkan jika kita tetap ingin memaksakan pemikiran kelompok. Yang terjadi adalah adanya ketidakkondusifan di dalam demokrasi suatu negara atau pemerintahan. Hal ini yang harus dihindari. Selain itu, menahan diri juga berguna untuk menahan kita agar dapat memberikan kesempatan kepada orang lain di dalam demokrasi. Contohnya saja, konstitusi awal Amerika Serikat pada abad 19 dan 20 tidak dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden hanya memiliki maksimal 2 periode menjabat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Karina? Apakah sudah cukup terjawab? Izin menanggapi ya. Menurut saya cukup jelas. Memang betul yang tadi paparkan kelompok 6 ini. Jika dilihat dari demokrasi Pancasila yang memberikan warga negara untuk melaksanakan kewajiban dan haknya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara, baik itu pihak elit maupun pihak masyarakat, yang memiliki sifat kurang baik ataupun melenceng dari norma aturan dengan tatanan sistem demokrasi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kemunduran pada perkembangan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali Karina. Bagaimana dari yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Mungkin lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Salsa Ladiana Majid, kelompok 9. Bagaimana kita menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat? Yang akan dijawab oleh Sally. Baik, saya bacakan kembali soalnya dari Majid. Bagaimana kita menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat. Sebagai bangsa demokratis, menjaga demokrasi agar tetap lestari yaitu dengan cara negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas, karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak, karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Selain itu,
Di lingkungan sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur dan beradab. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Majid, apakah sudah cukup? Terima kasih kelompok 6 sudah menjawab pertanyaan. Sudah cukup banget. Terima kasih. Bagaimana dari yang lain? Apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Baik, mungkin lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir dari Ditania kelompok 10. Menurut pendapat kalian, bagaimana langkah baiknya apabila demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila? Yang akan saya jawab. Langkah baiknya apabila demokrasi bertentangan dengan Pancasila, yaitu dengan mengedepankan sikap toleransi, adil, menghargai budaya, menerapkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa kita sendiri, memberikan pemahaman tentang demokrasi yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga akan membuka pikiran masyarakat apabila demokrasi yang diterapkan substansial, tidak hanya prosedural. Dengan begitu, demokrasi tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana, Dita? Apakah sudah cukup terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Dari yang lain, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Mungkin cukup ya, itu beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok. Mungkin sesi diskusi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami pun sedang belajar, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke, yang tergabung di sini masih bisa menyaksikan nggak? Masih bisa menyimak? Bisa, Bapak. Masih, Pak. Oke. Tentang demokrasi ini memang bab yang cukup panjang sebenarnya gitu ya. Jadi kita butuh waktu yang, tapi kan sudah ada beberapa konten yang sudah saya buat tentang demokrasi dan juga sudah ada tugas yang saya wajibkan ke Anda semua. Oke, saya belum menyampaikan salam ya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengenai konsep demokrasi ya, nilai demokrasi yang dari pertanyaan pertama tentang bagaimana implementasi dalam lingkungan keluarga. Tentunya tadi ya, yang terpenting adanya komunikasi ya, adanya musyawarah di lingkungan keluarga, dan tentunya yang paling penting adalah fungsinya berperannya juga pemimpin dalam keluarga, terutama ya kepala keluarga. Saya kira ini Anda sudah hafal betul lah, karena ini juga sudah ada di pelajaran SD ya, bahkan kelas 1 SD juga diberikan tugas-tugas seperti ini. Tentang konsep kewarganegaraan tadi juga sudah dijawab ya, tentang naturalisasi dan tentang hak repudiasi. Itu juga sama bagian dari pengelolaan dalam wujud negara demokrasi ya. Ini yang paling banyak disinggung mengenai kebebasan ya, yang disalahgunakan. Apa sih batasannya?
Nah, kalau kita menyimak kepada kelahiran demokrasi, tentunya nggak bisa lepas dari rule of law ya, atau negara hukum. Jadi kita melihat sejarah bagaimana berkembangnya peradaban dunia setelah era modernisasi ya, dengan revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Amerika Serikat, lahirlah budaya modern dengan sistem kekuasaan pemerintahan yang demokratis, jaminan hak-hak asasi manusia di dalamnya, dan juga beralasan pada hukum atau konstitusi. Sehingga negara pun ya dikenal juga dengan negara hukum. Jadi apa sih batasannya? Ya hukum atau aturan. Ya di kita tentunya yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah batasan demokrasi di Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Kenapa demikian? Karena dalam Undang-Undang 45 juga dijelaskan ya tentang bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, tapi juga tentang batasan kekuasaan, ya, pembagian kekuasaan. Bagaimana pemerintahan biar tidak sewenang-wenang, presiden juga dibatasi ya hanya untuk 5 tahun, kemudian dipilih lagi selama 1 kali lagi terpilih. Kemudian juga fungsi-fungsi presiden juga akan dibatasi, tidak semuanya oleh presiden. Ada fungsi DPR, MPR, MK, KY. Bahkan di awal sekali lagi dijelaskan bagaimana negara Indonesia adalah negara hukum. Itu sudah barang tentu bahwa kita merupakan sebuah sistem negara yang memiliki atau menganut azas demokrasi ya, tanpa harus dituliskan bahwa kita ini demokrasi atau tidak. Bahkan dalam pasal 28 yang asli pun sebelum diamandemen ya, sebelum reformasi. Ada yang bilang bahwa demokrasi mulai muncul di Indonesia tahun 2002 setelah reformasi. Tidak juga ya. Bahkan batasan kebebasan, jaminan kebebasan telah ada semenjak kita merdeka. Jauh sebelum PBB memberikan konsepsi HAM tahun 48 ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28 kan disebutkan ya tentang kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Yang di amandemen menjadi berapa poin ya, dari A sampai Z itu. Lalu kemudian memang ada penyalahgunaan ya. Salah satunya adalah dalam negara demokrasi tentunya kritik itu salah satu hal yang memang penting ya, karena hakikat dari kekuasaan pemerintahan yang ada itu karena adanya rakyat ya, karena dipilih oleh rakyat. Sehingga tanpa kritik rasanya sulit dikatakan sebagai negara demokratis ya, atau sebagai negara demokrasi. Walaupun memang ada peran lembaga lain yang harusnya lebih kompeten lagi dalam hal kontrol kekuasaan ya. Katakanlah dalam negara kita karena sistemnya presidensil, bahwa pelaku utama dari kekuasaan itu adalah eksekutif, yaitu presiden. Ada fungsi pengawasan ya. Makanya ada lembaga infrastruktur dan suprastruktur. Dalam lembaga infrastruktur politik itu yang namanya ada DPR, lembaga pengawasnya. Bukan hanya sebatas bekerja sama dengan presiden, tapi juga ada fungsi kontrol ya. Fungsinya harus dijalankan. Nah sekarang paradok demokrasi di kita, ya DPR yang merangkap sebagai anggota MPR telah menjadi bagian dari pendukung kekuasaan dan fungsinya juga ya seperti parlementer ya. Bahkan lebih kepada kekuasaan lebih ya sangat tergantung pada DPR. Sehingga kalau tanpa DPR yang banyak merasa kurang efektif kekuasaan, sehingga jalannya adalah merangkul semua kekuatan politik di DPR. Nah, sehingga walaupun ketika DPR-nya mantul misalnya atau mintul mungkin ya tidak berperan, maka ada lembaga yang lain, fungsi-fungsi yang lain ya. Seperti ormas ya, mahasiswa, intelektual, akademisi, media sosial ya, media massa, pers, itu bagian dari fungsi-fungsi yang harusnya menjalankan dalam hal kontrol pada kekuasaan gitu kan. Bukan semata-mata mendukung kekuasaan. Boleh mendukung, tapi harus ada yang mengimbangi gitu kan. Kan tidak semua orang itu memilih ya, yang menang, tapi juga ada yang memilih yang kalah gitu ya. Jadi untuk dalam hal menjalankan demokrasi dan di era kekuasaan pemerintahan yang ada harusnya jangan berharap semuanya untuk suka. Cukuplah yang suka itu terhitung atau yang memilih itu cukup 50% plus 1. Karena legal menjadi
pemimpin, menjadi presiden contohnya. Berarti ada 40 sekian persen yang tidak suka, yang mengkritik. Itu harus dilindungi juga gitu kan. Nah sekarang ada UU ITE katanya yang seolah-olah itu membuat semacam batasan terhadap kritik. Walaupun ini disahkan di zaman Pak SBY tahun 2008, tapi kan terasanya di zaman Pak Jokowi ya di dalam 6 tahun terakhir ini gitu kan. Banyak korban dari undang-undang ITE tentang hoax, ujaran kebencian ya dan lain-lain. Ya, di sini tentunya kita harus bersikap secara objektif juga ya. Berita bohong. Sekarang memang sudah ada korbannya atau pelakunya telah ditindak misalnya ya. Tapi kan kebanyakan yang ditindak adalah mereka yang menyebar hoax, dianggap penyebar hoax dan mengujar kebencian terhadap kekuasaan ya. Katakanlah yang oposisi yang jauh dari kekuasaan. Tapi bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan banyak juga yang menyebar hoax. Banyak pula yang menyebar kebencian ya. Terakhir misalnya kemarin sedang ramai ya. Salah satu selain Abu Janda, Adi Armando, Denny Siregar juga ada tokoh yang memfitnah ya Ustadz Abdul Adi Hidayat tentang donasi ke Palestina misalnya. Salah satu buzzer juga ya. Itu banyak yang sama sekali belum ditindak gitu kan. Jadi terkesan tidak berimbang gitu kan. Padahal ya kalau memang ingin berimbang jangan lagi melihat karena dia pendukung dan dia bukan pendukung. Lalu akhirnya hukum berat sebelah gitu kan. Harusnya tidak seperti itu. Tapi harus bersikap keadilan. Ini nanti mungkin di bab minggu depan ya tentang penegakan hukum yang berkeadilan Anda bahas lagi mengenai penegakan masalah ini. Oke, tadi mengenai revisi UU ITE untuk siapa juga? Apakah memang hanya untuk melegalkan kekuasaan supaya tidak dikritik atau untuk apa? Atau untuk mempermudah lagi orang untuk dikenai sanksi atau untuk apa? Ini juga harus Anda kritis dalam hal menyimak ya perubahan-perubahan yang dibuat oleh DPR, MPR yang mungkin tingkat kepercayaannya menurun ya, walaupun tingkat keterpilihannya banyak gitu kan. Belum tentu orang yang terpilih mudah itu baik mudah terpilih itu memiliki tingkat kepercayaan kan. Karena kan biasanya warga negara kita, masyarakat kita, rakyat kita, mereka cuma mau memilih aja. Setelah memilih, ya silakan terserah mereka yang berkuasa, yang memegang kekuasaan. Esensi demokrasi Pancasila itu apa sih? Ya sila keempat, kemudian lihat bagaimana gambaran umum dalam Undang-Undang 45 dan bagaimana implementasi dalam undang-undang di bawahnya, dalam penegakan kebijakan negaranya. Itu kan bisa Anda lihat. Benar nggak bangsa kita hari ini sudah mengutamakan musyawarah, mufakat? Kalau misalnya yang berbeda pendapat langsung dipidana, misalnya tadi, kasus tadi ya misalnya. Tapi kan hanya mereka yang berbeda pendapat yang berseberangan dengan pemerintah. Yang mendukung tetap tidak kena sanksi. Itu memang batasan ya. Kenapa tidak mengutamakan musyawarah? Kenapa harus tidak siap dengan perbedaan pendapat? Justru kan negara ini lahir bukan karena persamaan pendapat ya. Pancasila itu lahir yang kemarin diperingati sebagai hari kelahiran. Mereka itu bersidang dari mulai BPUPK 1 ya 1 Juni berakhir kemudian dilanjutkan ke Panitia 9 dan ke PPKI. Mereka itu bersidang yang disebut kelompok The Founding Father itu bukan karena persamaan pendapat, tapi karena perbedaan pendapat. Namun yang terjadi hari ini kita seolah tidak siap dengan perbedaan pendapat ya. Kalau dikritik, kalau berbeda sedikit, apalagi berbeda banyak, jelas ya, malah semakin menakutkan bagi mereka yang kritis. Ya. Padahal itu belum bisa jadi yang kritis itu bisa jadi itu bukan hoax, kebenaran. Ya. Kan ada sebuah hadis ya dalam umat Muslim itu ada sebuah hadis, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit, kan? Tapi kan karena itu pahit sehingga dianggap hoax, lalu dipenjarakan orang, lalu dihukum, dibunuh. Sebaliknya karena itu manis, beritanya manis, informasinya manis untuk kekuasaan, padahal itu hoax misalnya. Rasa ya tenang-tenang aja. Jadi juga kita harus melihat secara objektif juga hoax dan bukan hoax itu ya. Jadi karena itu bukan suatu berita yang menyenangkan walaupun itu kebenaran. Atau juga bisa jadi sebaliknya. Arah perkembangan demokrasi bagaimana nih? Elit tidak berhasil membawa perubahan, pembodohan atau memanipulasi. Siapa yang bertanggung jawab di sini ya?
Pemimpin yang tamak atau warga negara yang tidak taat. Ini juga ya kalau kita mau kembali pada hakikat demokrasi ya, rakyat. Katakanlah mereka tuh mencalonkan diri menjadi DPR, MPR, presiden. Meminta dukungan rakyat. Untuk apa sih mereka? Untuk berkuasa, untuk menjalankan amanah dalam hal ekonomi mereka itu untuk mengurus keuangan negara ya karena ini ada orang ekonomi, ada orang keuangan. Kewenangan, anggaran ya, kekuasaan mereka pegang. Berarti anggaplah mereka itu harusnya mampu. Gitu kan? Setelah katakanlah ada rakyat, ada pemerintah, ada penguasa. Lalu ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak berkembang. Tentunya kalau memang kita mau jujur pada proses yang ada, lalu tetap menyalahkan, oh karena ini kurang kerjasama, kurang peran masyarakat, kurang peran rakyat yang tidak bisa diatur. Lalu buat apa ada negara? Buat apa ada pemerintah? Buat apa ada pemimpin? Kalau tidak bisa mengatur, mengurus. Karena mereka janjinya membawa perubahan ke arah kebaikan, membawa kesejahteraan, gitu kan? Halo, masih bisa mendengar nggak? Ini semuanya off cam. Kalau tidak menyimak, cukup saya tutup saja. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Itu ya, jadi ini juga harus objektif sekali lagi ya. Jadi dalam hal ini, tentunya Anda sebagai agen of change, agen perubahan, bagaimana peran mahasiswa? Apakah hanya cukup Anda menjaga media massa misalnya, menjaga dari hoax-hoax. Kalau misalnya dosen lain ada yang mengatakan, sebagai generasi milenial, Anda jangan percaya pada hoax. Jangan ikuti hoax. Kalau saya justru menganjurkan, silakan Anda ikuti aja berita hoax ya. Biar bisa membedakan, biar bisa membandingkan mana yang hoax, mana yang bukan. Karena peran generasi muda ya, itu bukan hanya sebatas pada mencapai cita-cita setinggi langit untuk kehidupan pribadi supaya aman, tidak ada masalah. Justru dalam konteks keadaan tertentu bisa berperan besar ya. Lebih dari apa yang dilakukan oleh generasi tua, oleh generasi kolonial. Kita ingat kalau seandainya tidak ada peran generasi muda yang revolusioner, yang progresif tahun 45, sudah tahu Jepang kalah gitu kan. Golongan tua tidak mau memerdekakan kita. Terjadilah peristiwa penculikan Rengas Dengklok kan. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dipaksa supaya merdeka. Ini Bung sudah kalah nih Jepang. Kenapa Anda diam saja? Segera merdeka. Karena memang punya kejujuran, punya keberanian. Di saat kekuasaan tidak bisa ditandingi oleh kekuasaan yang lainnya, oleh oposisi, muncullah otoritarianisme ya, diktatorisme tahun 60-an sampai 65, demokrasi terpimpin. Siapa tokohnya? Soekarno. Semua orang tidak ada yang berani melawan Soekarno. Lalu muncullah Tritura, gerakan mahasiswa ya, demonstrasi besar-besaran. Perlahan kan akhirnya jadi menurun ke pengaruh Soekarno, sehingga harus jatuh lagi kekuasaannya. Setelah itu juga hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa tahun 98 ya. Kurang kuat bagaimana Soeharto ya. Nyaris tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya. Tapi dengan ketika keadaan negara chaos ya, ekonomi terpuruk, acak adu, tidak ada krisis politik, krisis kepercayaan, tidak ada orang yang bisa mengendalikan negara. Siapa yang berperan? Mahasiswa ya. Usia-usia Anda yang berperan, bukan usia-usia saya. Karena Anda punya kejujuran ya, kalau digunakan dengan nurani yang baik gitu kan. Kalau sudah dibelenggu oleh kebohongan ya, oleh duniawi mungkin, merasa cari aman, takut ini takut itu, ya mungkin akan terjadi kebahagiaan yang semu ya. Kan yang bisa merasakan keadaan negara baik buruk itu bukan elit ya, bukan politisi. Mereka sudah dijamin hidupnya ya, bukan para buzzer yang dibayar oleh negara, bukan para pendukung, bukan para yang diangkat menjadi misalnya komisaris ya. Banyak selebritis, banyak musisi yang diangkat jadi komisaris. Mereka tanpa diangkat menjadi komisaris, mereka sudah mapan hidupnya. Gitu.
Yang bisa merasakan itu adalah kelompok-kelompok Anda ya. Punya nurani yang masih bersih dari pengaruh-pengaruh apapun. Sehingga dulu ketika bergerak, tumbangkan orde baru, tumbangkan dulu orde lama. Mereka dengan kejujuran tanpa ada harapan untuk dapat apa. Beda dengan politisi, kalau untuk menumbangkan seseorang, untuk mengalahkan kubu seseorang yang mereka supaya mereka yang berkuasa. Sangat sedikit ya tokoh-tokoh politisi yang ikhlas seperti gerakan generasi muda ya. Saya harapkan generasi milenial punya peran yang lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau demi perubahan ya jangan takut gitu kan ya. Demi kebaikan jangan takut membawa pada perubahan yang lebih besar ya. Lalu bagaimana menjaga demokrasi Pancasila, menjaga aspirasi ya, dengan menjaga aspirasi tadi Anda bilang ya, karena apalagi Pak, mohon maaf sebelumnya itu ya, suara Bapaknya tidak masuk. Nah, sekarang udah ada. Tadi sampai mana saya? Kan, Tadi sampai mana? Pas saya unmute. Sampai aspirasi? Ya, aspirasi dari mahasiswa juga. Oke. Nah, yang kemudian tadi saya menyinggung masalah pertanyaan mengenai menjaga demokrasi Pancasila, menjaga aspirasi, kemudian tadi ada pemilu dan legitimasi dalam proses pemilu ya. Oke lah, kita sudah terjun bebas ke era demokrasi yang menurut saya atau beberapa orang melenceng dari Pancasila, yaitu demokrasi langsung ya. Tapi entahlah, yang penting kita bisa memanainya dengan bijak gitu kan. Mungkin salah satu yang belum kita pahami dari dua ajas demokrasi itu kan ada formal demokrasi, ada substansi demokrasi. Kita mungkin levelnya baru ke formal demokrasi atau prosedural demokrasi ya. Yang penting ada pemilu, ada calon, ada pemimpin ya. Sehingga masih pada euforia ya. Namun outputnya, substansinya setelah pemilu kita mau ngapain ya. Harusnya kan kalau itu pesta semuanya merasa bahagia ya. Jangan sampai yang satu bahagia, yang satu merana. Kita kan sudah terjebak pada polarisasi. Kalau pemilu merasa yang satu bagian merasa pemenang, yang lu kalah, lu harus tidak boleh apa-apa, lu harus dihukum, lu jangan ngomong, lu jangan apa, itu kan. Padahal kalau kita melihat sebuah ini pesta, semuanya harus merasakan kemenangan, itu kan. Yang bertarung adalah putra-putra terbaik bangsa misalnya. Walaupun kalah kan mereka merasa oke lah, karena ini sudah fair, sudah legitimate tadi ya, legitimasi yang Anda maksud. Kita masih mengejar legalitas aja. Yang penting legal, formal, dilantik. Lu pemenang, misalkan. Kubu saya pemenang. Urusan curang, tidak curang, urusan merasa kalah ataupun merasa menindas orang lain itu urusan lain. Urusan ada korban nyawa itu urusan lain. Yang penting menang dulu. Itu levelnya baru ke sini. Kalau seandainya sudah levelnya naik, kita tidak seperti itu. Semua orang dirangkul ya. Tidak lagi melihat lu memilih saya, lu tidak memilih saya. Semuanya warga negara, semuanya dijamin oleh negara, gitu kan? Dilindungi oleh negara. Nah sekarang kita masih ke sana levelnya ya. Jadi legal sih legal, tapi legitimasinya dipertanyakan ya. Nah nyambung juga dengan pertanyaan terakhir ya. Saya pun tidak akan selesai sampai 12.00 ya, mungkin hanya 5 menit atau 10 menit. Jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, lalu bagaimana? Siapa sih yang membuat ini bertentangan ya? Tolak ukurnya apa? Apakah konstitusi misalnya? Kalau undang-undang dasar misalnya karena banyak sekali aturan dalam UUD 45 yang diamandemen melenceng dari Pancasila. Berarti solusinya yaitu mengubah kembali Undang-Undang 45. Jika masalahnya di penguasa yang tidak bisa
mengendalikan kekuasaannya. Kalau misalnya itu terjadi pada pemimpin yang bisa mengukur diri, rasa gagal, dia punya janji kampanye misalnya, lalu tidak terpenuhi janji kampanyenya, maka ya mereka juga bisa mengundurkan diri. Dari sekian banyak presiden yang pernah mundur tanpa dipaksa oleh MPR ya, hanya Soeharto ya tahun 21 Mei 98. Kalau Soekarno kan memang diminta tapi kan tidak mau. Enggak diminta tapi diberi peringatan, tapi kan dia dipaksa mundur oleh MPR ya. Habibie dipaksa, Gus Dur dipaksa. Soeharto mengundurkan diri ya sebelum terjadinya sidang umum istimewa di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa mengundurkan diri. Atau tadi yang jalan yang sering dilakukan yaitu impeachment misalnya ya. Jika memang ada masalah kan. Kita ini punya Pancasila tapi kok tidak dilaksanakan. Katanya untuk kemakmuran rakyat tapi kok tidak makmur. Malah korup, malah terjadilah krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, maka ya itu solusinya. Mengganti pemerintahan, mengganti kekuasaan. Itu boleh. Bukan berarti makar ya kalau memaksa misalnya sedang berkuasa lalu dipaksa untuk direbut kayak di Myanmar ya. Di kita kan bukan untuk memaksa orang mengganti dengan orang lain, tapi karena ada terjadi chaos dulu gitu kan. Beda kasus dengan negara lain ya yang sering ada kudeta. Dulu kenapa Soekarno jatuh? Karena memang ada masalah dulu kan. G30, ada Krismon, sama dengan Soeharto, sama dengan Gus Dur, sama dengan tokoh-tokoh yang lain tuh ya, yang pernah diganti di Indonesia. Jadi ada dijamin ya perubahan pergantian kekuasaan di tengah-tengah jalan tanpa harus menunggu 5 tahun misalnya kalau tidak mampu boleh mundur atau dipaksa mundur. Asalkan tadi kalau mau lancar normal ya dengan jalan konstitusional. Lihat baca aturan dalam Undang-Undang 45. Kalaupun tidak ada, karena kita pernah terjadi ya, abnormal ya, yaitu ya tahun 66 dan tahun 98. Jadi kita pernah mengalami hal itu ya. Di saat aturan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka perlu rakyat turun ya untuk merubah keadaan. Itu tergantung situasi dan kondisinya ya. Oke, kurang lebih itu mengenai demokrasi ya, yang memang pada prinsipnya demokrasi ini bukan sistem yang baik gitu kan. Tapi dibandingkan dengan yang lain ya yang sedikit keburukannya gitu kan. Makanya ya paling yang dianggap paling baik itu menurut siklus Polybius ya. Dari dibandingkan dengan tirani, aristokrasi, oligarki dan monarki, demokrasi yang terbaik karena ada pelibatan rakyat ya dalam hal kekuasaan. Tapi kalau demokrasi itu tidak bisa berlangsung malah mengarah pada perebutan kekuasaan, tidak ada orang yang merasa yang menganggap paling baik atau semua orang berlomba-lomba mencari kekuasaan ya sehingga terjadi mobokrasi, chaos, saling berebut, saling sikut sini, sikut sana misalnya. Maka akan terjadilah mobokrasi dan kembali ke sistem monarki, itu kata Polybius ya. Makanya dalam demokrasi harusnya yang boleh bertarung, tapi kan kalau dengan nurani, dengan kejujuran kan bisa menilai yang terbaiklah yang ditawarkan untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemerintah. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi terlihat kejujuran, yang penting bisa bertarung, maka semuanya berebut, ya Polybius akan menganalisis akan kembali lagi ke monarki, ke kerajaan, ke feodalisme. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua juga ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu bukan tujuan loh, tapi hanyalah proses untuk mencapai civil society, masyarakat madani, baldatun, toibatun, wadun gofur ya. Jadi hanyalah tujuan, hanyalah proses. Jadi dalam sebuah proses hidup, wajar kalau ada masalah. Kan? Kalau ada chaos, kalau ada keresahan di masyarakat. Kalau kita optimis, tidak skeptis, ya mungkin kita percaya bahwa ini adalah bagian dari pendewasaan kita untuk mencapai tujuan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur. Makanya perlu ujian seperti ini dulu, gitu kan? Kalau teori civil society, ya. Sama ketika Anda misalnya mau lulus kuliah, mencapai cita-cita kan tidak mudah, ya. Perlu ujian, tantangan dari dosen, dari mata kuliah, dari lingkungan, dari teman. Sebenarnya ada yang pahit manis hidup akan Anda lalui. Tapi kalau berhasil nanti mencapai tujuan itu, maka akan dinikmati ya keindahan di dalam kehidupan. Ya mungkin kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ya.
kita jangan terlalu pesimis juga. Tapi yang penting waspada ya. Mudah-mudahan kalau kita mau menyimaknya dengan bijak, ya kita jangan berharap negatif ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari pendewasaan. Ya kalau perlu, walaupun bukan di saat ini, mungkin tahun depan, tahun berikutnya ada pemimpin yang bisa membawa pada perubahan, mungkin akan terpilih pemimpin yang benar-benar bukan hanya sebatas sesuai dengan hati nurani rakyat, tapi juga bisa membawa pada kesejahteraan ya dan keadilan. Minggu depan tentang hukum ya kita bahas lagi, kita gali lagi ya bagaimana dari sisi penegakan hukumnya. Saya kira Anda lebih update lagi informasi ya tentang masalah-masalah tentang korupsi, tentang KPK, tentang kasus-kasus hukum yang sedang viral diperbincangkan di tanah air ya di beberapa hari ataupun minggu-minggu terakhir ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Bapak. Oke, saya tutup ya.